Selamat siang, saudara-saudara. Selamat kita bertemu dalam kuliah pewartaan Injil dalam budaya kontekstual. Saya sungguh bersyukur karena pada siang hari ini kita diberi kesehatan yang luar biasa, dan tentunya kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu sangat baik, ya. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perkuliahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih pada siang hari ini kami boleh bertemu dengan mahasiswa, mahasiswi STTSP semester 6 dan 8 dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berkati kami untuk senantiasa dapat hidup tetap di dalam panggilan kami, pribadi lepas pribadi. Bahkan kehidupan kami yang seutuhnya tetap kami serahkan ke dalam tangan Bapa di sorga. Terima kasih, hikmat, akal, budi, kebijaksanaan Tuhan senantiasa kami rindukan ada saat-saat ini, karena tanpa hikmat yang datangnya daripada Tuhan, kami sia-sia bisa menerjemahkan semua apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat siang. Kita bertemu dalam kehidupan yang saya katakan benar-benar kita rindukan untuk melihat bagaimana sebetulnya, ya, setelah kita minggu lalu kita melihat bagaimana tentang panggilan, ya, saya singkat sedikit bahwa panggilan-panggilan visi itu harus perlu dalam arti kita itu menghidupi visi, ya, perlu sikap siap untuk hidup, ya, mati kita, dan bagaimana akhirnya kita tidak bisa beralasan meskipun kita punya kelemahan, ya. Dan pada siang hari ini saya ingin melanjutkan bab yang berikutnya tentang strategi penginjilan secara kontekstual. Nanti saya akan kirim melalui Google Classroom, ya. Baik. Maaf. Strategi penginjilan yang kontekstual. Ini merupakan bab selanjutnya, ya. Strategi itu memimpin dalam arti secara kemiliteran. Jadi kalau orang berperang itu perlu strategi. Ada satu ayat yang mengatakan kalau berperang perlu berapa? Katakanlah musuh 10.000, kita perlu berapa? Yaitu secara umum. Tapi di dalam kehidupan kerohanian, kita melihat Alkitab kadangkala Tuhan itu memberikan mujizat. Contohnya saja bagaimana Yonatan dengan bujangnya, hanya 2 orang, bisa memenangkan peperangan dengan 600 orang. Itu kan di luar kebiasaan. Namun secara umum kita bersama-sama tahu bahwa
strategi itu perlu sekali. Dalam membangun rumah juga begitu. Ada strategi bagaimana kita membuat fondasi, lalu di atasnya hitung-hitungan berapa kali berapa dan seterusnya. Nah, kontekstual artinya suatu hal yang berhubungan dengan konteks. Ya, artinya dengan konteks itu adalah dengan budaya tersebut. Sesuatu yang berhubungan dengan budaya. Nah, penginjilan lintas budaya itu dikatakan keputusan kontingensi yang diambil secara maksimal dan terpusatkan pada distribusi formal atau budaya dengan tujuan memberi tempat dan ruang bagi pemberitaan Injil. Jadi sebetulnya yang namanya penginjilan lintas budaya itu sekali lagi memberi, ya. Kita bisa semaksimal mungkin secara efektif begitu ya. Dan penginjilan seharusnya fokus bukan hanya pada teks Alkitab, tapi bagaimana konteks budaya. Jadi di satu pihak kita jangan sampai budaya itu menginjak-injak Alkitab, tapi sebaliknya juga Alkitab bisa menyesuaikan kepada kebudayaan tersebut. Tapi dalam arti bahwa sekali lagi kita menyesuaikan budaya, tapi budaya tersebut jangan sampai merendahkan Alkitab. Dr. J. Tomatala dalam bukunya Antropologi Kebudayaan, seorang pelayan lintas budaya harus memahami betul yang ia hadapi agar pelayanan dapat memberikan hasil yang maksimal. Tapi dengan catatan mempertimbangkan konteks budaya, tapi jangan mengorbankan teks Alkitab. Nah, ini sekali lagi Dr. J. Tomatola juga memberikan satu perenungan. Pertimbangkan kebudayaan, ya, tapi jangan mengorbankan Alkitab. Saya memberikan contoh yang sederhana ini. Ini contoh sederhana, masih contoh sederhana. Mengapa saya katakan contoh sederhana? Karena ini soal makanan saja, kebudayaan makanan. Di daerah Bantul itu di Yogyakarta, DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta kan terbagi dari 5 ya, Bantul, Kulon Progo, Wates itu, lalu Sleman, Beran, Gunung Kidul, Wonosari, dan Yogyakarta sendiri. Ada 5 kabupaten. Nah, Jogja sendiri merupakan daerah istimewa. Nah, di daerah Bantul yang saya sebutkan itu daerah selatan dari kota Jogja, itu ada kebudayaan setiap orang yang bertamu ya, harus menyantap setiap makanan yang diberikan. Nah, kalau tidak tahu hal ini, maka dia untuk berempati kepada penduduk Bantul tersebut, ya pasti kesulitan. Nah, bisa dibayangkan kalau 5 kakak saja dan makanan yang disediakan, katakanlah nasi 1 piring. Ya kalau porsinya itu hanya separuh piring. Kalau 1, nah ini perut ini bagaimana kalau makan atau mengunjungi 5 kakak berarti 5 kali makan. Nah, perlu toh bagaimana kita berupaya. Ya mau tidak mau 1, 2, besoknya 1, 2 lagi dan seterusnya. Nah, di daerah Kalimantan itu lebih lagi ngeri. Bila seorang tidak mau memakan hidangan, menyantap hidangan, padahal hidangan yang diberikan itu binatang yang telah ditimbun beberapa hari, alias apa itu? Binatang yang istilah bangkai gitulah. Tapi di situ ada satu kebudayaan bahwa siapapun dia
dia harus menyantap makanan tersebut. Nah, saya mengenal satu penginjil dari Jogja, karena dulu saya memang domisili saya di Jogja, asli saya di Jogja, menceritakan bahwa setelah dia diberitahu bahwa kalau tidak menyantap hidangan justru malah dibunuh, ya sia-sia, belum menginjil sudah meninggal dulu. Nah, mau tidak mau dia melakukan apa? Dia menyantap itu bangkai, lalu dia lari. Lari. Untuk apa? Memuntahkan lagi. Tapi kebudayaan untuk menyantap itu sudah dilakukan, bukan ditolak. Ini merupakan pintu, ya, pintu. Karena bagaimanapun juga kalau kita merenungkan, orang datang bertamu itu yang saya sebutkan tadi di daerah Bantul dan di daerah Kalimantan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita perlu untuk merenung kembali bagaimana kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Baik, di dalam strategi penginjilan secara kontekstual ini, kita mengenal yang namanya akomodasi. Ya, akomodasi itu adalah penyesuaian diri atau asimilasi dari objek masyarakat yang berbeda demi menghindari tabrakan dan ketegangan sosial. Jadi bagaimanapun juga akomodasi yang dimaksudkan di sini itu adalah penyesuaian. Kita masuk ke satu daerah, bukan daerah tersebut yang menyesuaikan kita. Ini mendasar sekali, tapi kitalah yang harus menyesuaikan. Ya, secara sederhana saja, kalau saudara mahasiswa-mahasiswi ingin nanti melayani di Pulau Jawa, ya kebiasaan-kebiasaan orang Jawa itu perlu dikenal. Ya, contohnya kalau kita bersama-sama melihat di kota Yogyakarta dan Solo itu, kenapa ada istilah topi blangkon. Topi blangkon itu adalah topi yang belakangnya itu ada ada benda yang seperti telur begitu. Itu artinya apa? Itu harus harus tahu itu, sederhana. Orang Jogja, orang Solo itu biasanya kalau maaf kata ya disinggung itu ya bisa tertawa sih tertawa, tapi belakangnya hatinya itu belum tentu, itu karena mondolannya itu di belakang. Nah, akomodasi tadi kita pernah dalam bab 1 itu kita melihat sepintas bagaimana Rasul Paulus melakukan pendekatan kepada orang Yunani. Nah, ini saya katakan perlu yang namanya tadi akomodasi. Sekali lagi, penyesuaian diri, asimilasi, ya. Kita harus melihat bagaimana nanti saudara-saudara akan yang betul-betul memenuhi panggilan seumur hidup. Saudara pasti di dalam kehidupan, maksudnya pelayanan di mana. Ya, seperti kalau beberapa tahun yang lampau itu Ari itu di Lumajang contohnya. Nah, dia harus setidak-tidaknya mengetahui kebudayaan yang mendasar di Lumajang. Saudara bisa nanti mungkin di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, atau Jawa Tengah, atau mungkin kembali. Kalau kembali lebih mudah ya, karena saudara sudah dari kecil kebudayaan tersebut saudara pahami. Nah,
kita masuk tahap berikutnya. Di dalam akomodasi ini itu ada yang dinamakan Dr. Tomatola memberi contoh pendekatan yang dilakukan oleh Richardson, yaitu pendekatan dynamic equivalence. Ya, dynamic equivalent. Nah, di dalam pendekatan ini itu ada pendekatan yang dinamakan dengan holistik. Ya, holistik dan prosesio. Apa itu pendekatan yang holistik? Nah, pendekatan yang holistik ini adalah pendekatan yang berupaya membangun jembatan. Artinya membangun jembatan itu apa? Jembatan bagi kelancaran komunikasi lintas budaya. Ini sangat mendasar, sangat perlu diperhatikan karena dari lintas budaya, komunikasi yang lancar, kelancaran komunikasi lintas budaya itu akan bertahap. Artinya bertahap itu begini. Setelah Injil memberikan tempat bagi budaya, nah tentunya kita juga pilih-pilih ya seperti tadi. Karena kita tidak akan memberikan satu budaya, contohnya masuk gereja begitu, padahal yang yang budaya tersebut mengandung unsur-unsur, ya, mengandung unsur-unsur magic, unsur-unsur yang bertolak belakang dengan iman Kristen. Ini perlu, ya. Memang nanti kita melihat yang prosesio itu malah konfrontasi betul-betulan. Tapi kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita cerdiknya seperti ular, enggak tulus, ya kita seolah-olah maksud kita itu terselubung yang negatif. Tetapi kalau cerdik dan tulus seperti merpati, tujuan kita itu pasti berdampak positif. Ya, tujuan kita berdampak. Nah, selanjutnya ini hal yang perlu kita renungkan setelah Injil itu diterima, saling terima begitu ya, diterima oleh masyarakat budaya tersebut, lalu kita memikirkan tentang ekonomi, kesehatan, bagi katakanlah hal-hal tersebut itu sangat dominan, ya, dominan. Saudara bisa melihat mengapa di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 itu ya, itu kan dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu 33. Lalu inti daripada permasalahan tersebut sebetulnya sandang, pangan, papan. Itu mendasar ya kehidupan orang. Orang hidup itu bisa memakai sandang itu tadi, pakaian, lalu pangan, kehidupan sehari-hari pasti makan, ya tentunya hari apa kita puasa begitu. Lalu papan, rumah. Tapi ayat-ayat itu mengatakan, baik ayat di 32, lalu 33, 34 dan seterusnya itu ada satu hal yang untuk orang-orang percaya sudah digaransi. Bapamu yang di surga tahu. Ini perlu dipegang. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan.
Ya, luar biasa. Nah, kembali ke tadi ekonomi, kesehatan itu mengikuti setelah Injil itu memberikan tempat diterima, begitu ya saya katakan. Yohanes 6 ayat 1:15 itu dikatakan Tuhan menyembuhkan orang sakit, memberi makan kepada banyak orang. Roma 12 ayat 20, jika musuhmu lapar, beri dia makan. Ini artinya apa? Ya artinya tadi sudah secara ekonomi, secara kesehatan, bagaimana kesehatan orang-orang kita perhatikan, ya. Jika musuhmu lapar, beri dia makan. Itu kan sesuatu hal yang perlu pengorbanan. Perlu pengorbanan. Artinya perlu pengorbanan itu bahwa memberi makan kepada orang lain itu adalah hal yang dikategorikan sebagai empati. Ada pernyataan simpati dan empati. Simpati itu apa? Empati itu apa? Kalau sebatas simpati, itu orang itu bertemu dengan seseorang, lalu yang kita hadapi, katakanlah orang miskin begitu ya, kita hanya mengatakan kasihan. Itu simpati. Tapi kalau empati, lebih daripada kasihan. Mengulurkan tangan, memberi sesuatu. Entah itu apa? Benda, uang, ya, dan seterusnya. Itu yang namanya empati. Nah, di daerah Jawa Timur tercatat nama seorang bernama Gulen itu malah menyediakan tanahnya untuk tempat tinggal dan sumber mata pencarian masyarakat pedalaman Jawa. Nah, disinilah muncul yang namanya GKJ, Gereja Kristen Jawa, itu bertahan di daerah Jawa Timur, di tengah lautan masyarakat Muslim, Islam. Jadi kalau kita bersama-sama merenungkan bahwa ada hal-hal yang dalam kehidupan kita itu perlu sekali, ya, perlu kita perhatikan. Tadi yang pertama, saya ulangi, setelah Injil itu memberikan tempat bagi budaya, lalu kita memperhatikan secara ekonomi dan kesehatan. Bahkan kalau yang di Jatim tadi, Jawa Timur tentang Kulon itu kita berkorban, ya, berkorban. Saya ingat bahwa pelayan-pelayan Tuhan itu dikategorikan dalam perjanjian lama itu sebagai suku Lewi. Pernah ya saya utarakan bahwa suku Lewi itu adalah suku yang pusakanya adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya bahwa suku Lewi itu diberi mandat oleh Tuhan melayani Tuhan dan pusakanya Tuhan. Kalau yang lain-lainnya ada Ruben, ya, ada Yusuf, Bani Yusuf, ya, Bani Benyamin dan seterusnya, itu dia boleh memiliki tanah, tapi suku Lewi enggak. Makanya saya katakan bahwa kalau satu kali nanti saudara melayani Tuhan secara full timer, dapat tanah, ya bagaimanapun juga perenungan bahwa tanah itu harus bermuara untuk pelayanan Tuhan kembali. Bagaimana caranya? Ya, baik. Nah, model yang B itu disebut setelah tadi model holistik, pendekatan yang berupaya membangun jembatan bagi kelancaran komunikasi lintas budaya. Yang B ini adalah model prosesio atau konfrontasi budaya. Ini sebetulnya Alkitabiah, tapi kalau belum kita frontal, ini perlu hikmat, ini perlu kebijaksanaan. Pernah ya ada seorang tukang cukur, dia tahu bahwa gimana ya caranya ngomong dengan
pelanggan-pelanggannya. Nah, satu kali dia itu setelah mengenal bagaimana kita harus menginjil, memenangkan jiwa, satu kali ada orang yang datang itu tanpa bertanya, dia itu sambil mengasah pisaunya itu, dia berkata begini, apakah Bapak sudah siap untuk meninggal? Wah, itu orang yang akan dicukur itu gemetar, aduh matangnya. Mau dicukur kok pertanyaannya begini. Padahal maksud daripada tukang cukur ini kan mengatakan kalau Bapak satu kali meninggal dunia sudah siap untuk betul-betul memperoleh hidup yang kekal ke surga gitu. Tapi karena frontal, caranya pendekatan yang tidak pas begitu ya, dia mengasah pesonya begitu, tahu-tahu orangnya langsung gemetaran dan lari. Nah, karena apa? Ya, kalau orang Jawa bilang tuh ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba bercerita, tapi orang yang bersangkutan itu menerimanya salah paham begitu. Nah, kembali kepada model prosesio. Model prosesio itu adalah sikap hanya menanggapi secara negatif. Prosesnya adalah seleksi, penolakan, ada reinterpretasi. Apa itu reinterpretasi? Artinya penafsiran ulang dari interpretasi atau penafsiran yang dulu. Dan redikasi. Ya, redikasi itu bertolak belakang dengan dedikasi. Budaya bagi kelompok ini dianggap sudah rusak oleh dosa dan tidak ada kebaikan yang muncul di dalam. Nah, ini perlu bijaksana ya sekali lagi. Kita boleh mengatakan, waduh ini langsung bisa ditolak ini. Kalau belum kok mengatakan begitu. Namun kalau saatnya ya, katakanlah saatnya itu nanti bisa betul-betul sudah mengarah ke situ. Artinya bisa mengarah ke situ tuh artinya apa? Artinya bahwa seseorang udah tahu waktu daripada Tuhan. Maksudnya udah waktu daripada Tuhan itu artinya apa? Ya, dari yang saya katakan tadi, kita pertama-tama ke holistik, itu bisa memakai cara yang prosesio ini, yaitu konfrontasi budaya. Mengapa demikian? Contohnya, pelayanan Yohanes Pembaptis, dan ini juga dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kan pernah mengatakan, hei kamu, keturunan ular beludak. Keras enggak? Keras. Hei kamu, hatimu itu seperti kuburan yang dilabur putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang-tulang manusia. Itu keras loh. Coba kalau saudara bertemu dengan seseorang, lalu dikatakan begini, bagaimana? Hai kamu, keturunan ular beludak. Bisa-bisa balas ya. Hei, kamu keturunan ular kobra, ular beling, ular-ular apa lagi itu? Saling balas. Padahal ya, Yohanes Pembaptis itu seperti peristiwa Herodias. Itu kan juga begitu. Kamu itu enggak halal itu. Ya. Mau mengambil istri orang lain. Akibatnya apa? Kepalanya dipenggal. Ya tidak seketika itu ya, pada waktu anaknya nari, lalu akhirnya ditanya itu pernah ibunya, apa kira-kira minta itu. Yohanes Pembaptis dipenggal dan diletakkan di atas tilang. Itu memang berisiko.
Tapi kalau sudah tiba saatnya, saya katakan, ya ini bisa terjadi. Namun kalau kita sebagai orang yang katakanlah awal itu ya lebih baik. Seperti tadi saya katakan, kita memilih yang holistik dulu, yaitu membangun jembatan ya bagi kelancaran. Utusan Injil tercatat billboard menegur Raja Redbot, Raja Frisia, orang Frisia di Belanda. Kuil yang disembah itu langsung dikatakan, Raja, engkau menyembah kepada iblis. Nah, coba hal ini kalau diterapkan dalam ya secara frontal tadi, itu memang kalau raja yang bersangkutan itu maaf dikata menerima, ya no problem. Tapi kalau tidak terima, nyawa itu sudah. Ya seperti Thomas, Petrus meninggalnya disalib, kepala di bawah. Thomas itu digoreng. Ya belum yang lain-lainnya itu, kalau saudara-saudara melihat di Ibrani 11 ayat 36 itu kan dikatakan mereka digergaji, dibakar, ya dianiaya sedemikian rupa seolah-olah dia itu tidak menerima upah di bumi ini. Tapi kita sebagai orang percaya pasti punya iman bahwa orang-orang yang demikianlah pasti menerima mahkota yang lebih. Saya sangat meyakini. Ya. Tuhan Yesus saja saat di titik yang paling, ya saya katakan yang paling itu, diawali dengan Getsemani, Tuhan Yesus berkata apa? Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Bapa. Setelah bergumul 3 kali berdoa, muncul perkataan, kehendak Bapa saja yang jadi. Nah, masuk di Via Dolorosa, yaitu jalan salib. Ya, pada waktu masuk Dolorosa, jalan salib tersebut, Tuhan Yesus harus benar-benar seperti domba yang kelu dibawa ke pembantaian. Itu kalau saya gambarkan, bahkan pada waktu bertemu dengan Pontius Pilatus, sampai Pontius Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Nah ini disinilah. Beberapa hari yang akan datang, tanggal 2 April dan tanggal 4 April 2021 ini kita akan memperingati Jumat Agung dan peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, ini kita juga merenungkan nanti bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan, saudara benar-benar melayani the King of Kings. Dia yang disebut dengan juru selamat dunia ini. Bayangkan itu. Satu ayat yang di dalam perjanjian baru dikatakan, apa upahnya kalau orang-orang meninggalkan keluarganya? Ya saudara-saudara nanti kalau maaf yang dari Pulau Nias, Pulau Maluku, NTT melayani di Pulau Jawa, itu saudara kan meninggalkan keluarga. Firman Tuhan mengatakan apa? Dia akan menerima 100 kali lipat keluarga-keluarga. Ya saudara-saudara kan bisa nantinya menggembalakan di tempat ini di Pulau Jawa. Lalu apa? Memperoleh hidup yang kekal. Jadi bayar harga ya, itu sebetulnya imbas. Rasul Paulus pun kan mengatakan apa? Mengatakan bahwa kalau penderitaan yang kita terima itu tidak sebanding dengan nantinya kemuliaan yang akan kita terima.
Lalu pernah saya utarakan toh dalam 1 Petrus pasal 5 mulai ayat 2 itu, bahwa orang-orang yang menggembalakan dengan penuh keteladanan, lalu ayat dikatakan apa? Mahkota kemuliaan. Itu kan pasti. Ya saya pribadi sih monggo lah. Maksudnya monggo itu firman Tuhan mengatakan begitu. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan baik-baik, mahkota pun, rumah pun, itu tidak sebanding kalau kita nantinya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Dengan satu kemuliaan Shekinah glory yang luar biasa. Hai hambaku, sabaslah hai hambaku yang setia. Wah, itu luar biasa. Saudara-saudara yang maaf dikata menerima panggilan Tuhan, seperti kemarin Wati bertanya, Om gimana itu kalau ada orang yang panggilannya, visinya sebagai pelayan Tuhan kok melenceng ke guru dan lain sebagainya. Yaitu saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Ya. Apa motivasinya coba? Itu tergantung masing-masing. Nah, di dalam kehidupan kita itu ada hal-hal yang sekali lagi saya katakan perlu ya ditegaskan. Artinya ditegaskan itu apa? Perlu bahwa kalian itu merenung kembali. Artinya merenung kembali itu bahwa kehidupan Yohanes Pembaptis, lalu tadi Wilford menegur raja, itu bisa kita lakukan dalam waktu pergumulan yang tepat juga. Ya memang kita kalau mau konfrontasi langsung ya silakan, tapi kan efek-efeknya itu kita kan perlu berpikir. Ya. Jadi sekali lagi, saudara-saudara dalam pelayanan holistik dan yang namanya tadi model prosesio itu perlu kita renungkan ya dalam-dalam. Nah, ini satu kesaksian yang terakhir ini saya katakan dalam praktek yang saya alami. Memang pelayanan saya di Kroya itu semenjak tahun 91. Saya singkatkan cerita, Tuhan memberi tempat yang dan saat ini kita bisa tempati. Tapi diawali tahun 2007. Ya jujur aja memang karena belum bisa atau kita rindu mencari izin IMB, saya terus terang masih terfokus di situ. Tapi ya ini yang perlu saya melihat bahwa bagaimana secara holistik itu kan tadi dikatakan pendekatan yang berupaya membangun jembatan. Nah makanya pada waktu itu saya melakukan pendekatan kepada RT di tempat ini, RT 1, RT 2, RW 1, Bajeng Wetan, Kroya. Pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan saya sesering mungkin, ya saya katakan sesering mungkin karena ya memang ada bulan-bulan tertentu yang tidak bisa saya datang begitu ya, untuk sesering mungkin itu turut dalam RT-nan. Lalu yang saya lakukan itu berpartisipasi. Dan di sini saya secara realita, meskipun itu ya semampu kita pihak gereja ikut
ikut di dalam katakanlah uluran tangan begitu ya, membangun jalan aspal, lalu membangun jalan setapak. Dan kami, saya dan istri tentunya dengan sidang jemaat itu memperhatikan keperluan-keperluan mereka, yaitu memberi bahan batik, seragam, lalu ada di sini dasawarsa, dasa titah atau dasa, ya pokoknya itu setiap bulan itu sekali pasti ada. Baru-baru ini kita seragamkan. Ya. Nah baru jujur aja 13 tahun, tepatnya 2020 tahun kemarin, tanda tangan dari RT, 9 RT dan RW itu benar-benar saya ya ikuti sedemikian rupa. Dan akhirnya pada tanggal ya tepatnya itu sebetulnya pas masa pandemi kemarin ya, setahun yang lalu, sebetulnya tempat ini kita pakai hingga detik ini. Dan tentunya saya juga bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa membela. Nah ini yang penting, membela. Jadi saudara-saudara jangan takut untuk melangkah. Seperti kemarin ya, kita sudah melihat sesuatu hal yang visi itu bukan melihat dari kebutuhan, lalu melihat sumbernya, lalu melihat dari kinerja gereja yang lain, lalu melihat dari diskusi-diskusi, tapi jelas Tuhan itu sangat respect kepada hambanya yang memberikan hidupnya seumur, ya maksudnya dia memberikan pelayanan seumur hidupnya dan betul-betul secara full time. Nanti kan tanggal 12 April 2021 besok itu kan ada sesuatu hal apa itu seminari atau seminar apa bagaimana itu kan juga diikuti narasumbernya, salah satunya kalau nggak salah Elizabeth ya. Itu akan memfokuskan bagaimana kita itu memenuhi panggilan. Dan saya berharap betul-betul tidak ada satupun yang keluar. Jangan sebelum ke STTSP itu punya perenungan bahwa saya itu dipanggil, lalu setelah ke STTSP malah kabur. Atau maaf dikata, waduh saya salah dengar. Jangan. Tahun 87 sekali lagi ya, saya aja masuk sekolah Alkitab setengah tahun pertama itu turun 10 kilo. Apa lalu saya berhenti? Oh itu kalau 3 tahun apa enggak? Ya logika saja, turun 60 kilo alias dud. Kan dah penyesuaian toh. Ya. Di STTSP juga saya yakin begitu, saudara-saudara. Maaf dikata bisa berpikir loh, waduh kok yang saya pikirkan lain ya. Tapi percaya, proses selama kurang lebih 4 tahun di STTSP itu memurnikan panggilan, memurnikan iman, dan betul-betul saya garis bawahi memantapkan panggilan. Ya. Jangan mengaburkan panggilan, tapi memantapkan panggilan. Kalau saudara memantapkan panggilan, tidak perlu takut. Apa yang kita pikirkan tuh kadangkala itu seperti tadi saya katakan Matius 6:33 tadi. Semuanya itu akan ditambahkan kalau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Roma pasal 14
17 itu kan dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tapi masalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Artinya apa? Jangan mendahulukan yang makanan minuman, tapi dahulukan tadi yang kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Ya memang Tuhan itu step by step. Baik kesaksian yang terakhir yang memantapkan saudara-saudara apakah terpanggil atau tidak. Saya punya anak 3. Waktu SD keperluan dicukupi oleh Tuhan. Waktu SMP, SMA, dan sekarang anak yang pertama, anak saya sudah kerja, anak yang kedua ini baru menyelesaikan skripsi, anak yang ketiga ini baru kelas SMA kelas 11, artinya kelas 2 SMA. Ya, itu step by step lah. Tuhan itu membimbing. Pada saat SD keperluan sehari-harinya bagaimana? Cukup. Anak-anak SMP cukup, SMA cukup, anak-anak kuliah, saudara bisa bayangkan 2 tahun, ya, 2 tahun itu anak saya dua-duanya kuliah itu enggak ratusan ribu lagi, puluhan juta, bahkan ratusan kalau di total. Siapa? Tuhan, seperti Filipi 4 itu, ayat 19. Dia akan memelihara kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Sekali lagi, dia akan memelihara kita bersama-sama menurut kekayaan dan kemuliaannya. Puji Tuhan. Sekali lagi bersyukur ya, kita masih bisa share, kita masih bisa katakanlah merenung yang baik, dan tentunya kita akan menutup siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini. Kami boleh share satu dengan yang lainnya tentang bagaimana penginjilan secara kontekstual. Dan saat siang hari ini kami merenungkan 2 hal, bagaimana pendekatan secara holistik dan prosesio. Itu semua pasti akan terjadi. Tetapi berikanlah kepada kami hikmat, akal, budi kebijaksanaan-Mu, bahwa kami bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hamba-Mu berdoa, Tuhan menjamah, memberkati seluruh siswa-siswi yang ikut dalam kuliah siang hari ini. Mantapkan panggilan mereka, bahwa penuai sedikit, tapi tuaian itu sudah menguning. Gerakanlah hati kepada siswa-siswi ini untuk memantapkan panggilannya, karena di saat-saat nanti kami bertemu muka dengan muka, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan saat Tuhan Yesus berkata, "Sapaslah hambaku yang setia." Kata setia itu adalah kata yang mengandung maksud betul-betul memenuhi panggilan dengan setia, menghidupi panggilan dengan setia, dan sampai menghembuskan nafas yang terakhir dengan kesetiaan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Ibu Lois, Budi Prayetno, Bapak Yason, Bapak Hendy sebagai koordinator, dosen-dosen, juga Yayasan Yesus Juru Selamat. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara,
bekerja bersama-sama dengan mahasiswa yang saat ini ada di kampus maupun yang di luar kampus sedang praktek di gereja-gereja di daerah Jawa ini, Tuhan. Berkati semuanya, khususnya di dalam masa pandemik Corona, COVID-19. Tuhan, kami berdoa supaya vaksin COVID-19 ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sekali lagi kami semua dengan kekuatan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat siang. See you. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.